Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki hari ini tanggal 11 September pukul 18 lewat 42 menit. Gua mau bahas saham Pani ya. Gua mau bahas saham Pani karena saat ini sahamnya sudah naik dan harganya sudah di angka 9.800. Nah, kita langsung diskusi aja guys. Jadi saham ini udah nggak bisa dianalisa secara fundamental mau bagaimanapun ya. Fundamentalnya ada dan fundamentalnya nggak masalah, bagus. Dia samalah kayak Pakuwon. Pakuwon pendapatannya bisa di angka 3 triliun. Si Pani ini pendapatannya ada di angka 1,3 triliun ya. Pewon berapa sih Pewon? Pewon itu 3 triliun dia Pewon. Ya kan, laba bersihnya 800 miliar. Pani ya, Pani ini ada di angka 1,3 triliun, laba bersihnya 200 miliar. Nah, kalau kita lihat laporan keuangannya pun sebenarnya uang muka pelanggannya itu mencapai 11 triliun. Uang muka ini kan belum diakui sebagai pendapatan ya, guys. Tapi jumlahnya sebenarnya memang pendapatannya ke depan masih bisa lebih besar daripada ini. Lebih besar daripada sekarang. Nah, semua orang udah tahu Pani lah, ya. Pantai Indah Kapuk. Ada siapa di belakangnya? Ada Agung Sedayu Group sama Salim. Nah, sekarang sudah naik tinggi nih guys, udah naik tinggi. Gue sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya ya silahkan nanti lu jawab ya, silahkan nanti lu jawab bisa di kolom komentar. Sama seperti tadi gue buat video tentang industri alat berat di mana Sani ya ini sudah mulai menunjukkan tajinya. Dan memang ada yang berkomentar, ini pabriknya udah ada bang di Karawang. Kemudian ada banyak informasi bagus di komentar. Nah, kalau gue sekarang juga mau mengajak lu ngobrol santai aja ya, karena memang eh udah nggak bisa ini nggak bisa lu nggak bisa menentukan kapan dia akan naik, kapan dia akan turun. Kalau gue bilang ini saham nggak rekomendasi karena udah ketinggian, bisa loh dia sampai 20.000, sampai 15.000 bisa loh, sampai 12.000 katakanlah, ya bisa juga. Jadi segala sesuatunya tergantung dari siapa yang mau naikin ini saham. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan memang gua. Pertama, apakah Pani akan bernasib sama seperti Evergrande, ya perusahaan real estate ya terbesar di Cina? Karena kan Pani ini lagi banyak membicarakan. Kan kalau 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 Evergrande kan bangkrut ya. Ya. Evergrande ini memang bangkrut. Gua nggak tahu ya kelanjutannya gimana, tapi bangkrut nih, bangkrut. Tapi memang dia punya hutang yang besar gitu. Sekitar 300 miliar US dollar. Nah, ini nih. Hutangnya gede dia tuh. Berapa nih hutangnya? 300 miliar US dollar. Kursnya kalau misalkan 14.000 aja, ini kan tahun lalu ya. Tahun lalu nih. 2023. Nah, apakah akan bernasib sama seperti Evergrande? Kalau misalkan melihat laporan keuangannya, ya, kalau melihat laporan keuangannya sampai saat ini enggak, karena ya memang dia masih masih nggak ada masalah, baik-baik aja, asetnya 36 triliun, total liabilitasnya 16 triliun, itu pun lebih dari 50%-nya adalah uang muka pelanggan. Tuh. Kemudian ekuitasnya ada di angka 13 triliun. Dan dia kan bukan yang mengembangkan dari hutang. Dia udah berapa kali rek issue kan si Pani ini? Udah satu kali apa dua kali gitu. Jadi kalau misalkan apakah jadi ada pihak yang menyetorkan modal, ada investor lagi. Pani rek issue berapa kali? Rek issue jumbo lagi. Ini malah mau rek issue jumbo lagi nih 23 April. Ya kan? Jadi rek issue 10 triliun. Jadi ya dia bukan besar di hutangnya karena memang ada pihak, ada investor lagi di Pani ini. Kemudian ya dia mengembangkan bisnisnya. Jadi kalau misalkan apakah akan bernasib sama seperti Evergrande di Cina, sampai saat ini ya guys, sampai saat ini tidak. Karena kan Evergrande waktu itu beritanya gede banget. Nah, sejauh mana Pani akan melaju? Sejauh mana? Ya tergantung yang mau naikin, tergantung isinya lah, dan tergantung isinya nih, gue ketiknya tergantung isinya. Tadi gue bilang
Bisa nggak dia naik sampai 11.000? Bisa loh. Naik cuan 10% kan kalau misalkan lo beli di harga sekarang. Bisa nggak naik ke 15.000? Bisa juga. Kalau udah naik ke 15.000 berarti market cap-nya ada di angka 300 triliun. Cuman kalau udah 300 triliun berat kalau gue bilang ya. Berarti dia udah ngalahin Astra, dia ngelewatin berapa big caps ya. Sedangkan laba bersihnya 200 miliar. Akan berat kalau untuk ke 15.000. Cuman sekali lagi, gue ngomong begini, belum tentu nanti nggak naik ke angka tersebut. Biasanya kalau gue ngomong begini, wah dia udah jangan beli, dia nggak akan mungkin naik ke 15.000. Begitu nanti naik ke 14.000 ada yang komen, bang sekarang udah di angka 14.000 gitu. Jadi apakah sejauh mana Pani akan melaju tergantung isinya, mau dinaikin sampai mana. Apakah akan bernasib sama seperti Bumi? Nah, saham Bumi ini guys. Bumi itu pernah ke sini, ya kemudian jeblok. Ya, apakah akan bernasib sama seperti Bumi? Kemungkinan besar ya. Nah, ya, kemungkinan besar ya. Gini guys, di sini kan memang emitennya grup Salim ya. Salah satunya ada grup Salim nih, Pani. Memang grup Salim itu ada di segala lini, ada di Bumi, ada di Pani, kemudian ada di sektor consumer goods, jalan tol juga dia main. Jadi ya memang ini bagian dari diversifikasi kalau gue lihatnya ya, bagian dari diversifikasinya grup Salim itu aja. Kayak gitu. Jadi Bumi pun sama bagian dari diversifikasinya grup Salim itu. Karena kan sebelumnya dia nggak punya tambang. Belum ada tambang. Nah itu Bumi itu dia jadi diversifikasi ke tambang. Nah, apakah bernasib sama seperti Bumi? Kemungkinan besar, ya. Kapan? Ya nggak ada yang tahu, sekali lagi. Dalam 1 tahun ke depan, bisa jadi dia naik terus. Jadi, sekali lagi nggak ada yang bisa mengetahui. Keempat, apakah benar? Nah, ini guys, ini yang mau gua diskusikan. Apakah ke depan, ya, labanya Pani dan pendapatannya Pani akan terus meningkat? Kalau gue gini guys, ini yang memang gue mau diskusikan. Jadi, kondisi saat ini ya guys ya, kita kan tahu dia memang punya uang muka 11 T, ya kan? Uang muka 11 T dari pelanggan. Uang muka pelanggan. Pendapatannya sekarang 1,3 T. Nah, kalau kita lihat apakah benar sektor properti berarti kan nggak Pani doang. Terutama Pani ya berarti si Paninya ini akan meningkat terus labanya dan akan booming. Nah, ini guys. Kalau gue begini guys ngelihatnya ya, dengan kondisi seperti ini, gue terakhir ngelihat ada info ini guys, apa? PHK Quantum. Nah ini guys, nah ini. Jadi sekarang itu guys ya, orang masyarakat itu yang kelas bawah semakin terjepit, yang kelas menengah lagi siap-siap tuh artinya begini, lagi banyak nyimpen duit ya, nggak mau membelanjakan atau mungkin lagi hemat ya. Jadi sebenarnya pasarnya si Pani ini atau pasarnya sektor properti secara keseluruhan, gue merasa memang masyarakat yang memang di kelas atas ya, yang memang bisa beli rumah gitu. Tapi untuk masyarakat menengah, masyarakat bawah itu nggak akan jor-joran untuk saat ini. Karena kenapa? Ya banyak kenaikan bahan pokok, kemudian juga PPN mau dinaikkan ya kan, 12% di tahun 2025. Dan itu juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Itu akan mempengaruhi. Kemudian pemerintah juga lagi gencar-gencarnya menarik iuran-iuran ya dari segala lini. Apa? Royalti tambang, batu bara, kemudian ada kemarin ada info apa? Pak cukai dari minuman manis ya, tahu ya, minuman manis. Kemudian juga ada nih cukai plastik. Walaupun yang minuman manis sudah ada agendanya, tapi yang plastik belum. Jadi banyak nih yang kira-kira pemerintah dalam hal ini akan mencoba menarik banyak dana ya. Terutama salah satunya adalah pemerintah akan mencoba meningkatkan dividen. Dividen nih guys. Dividen BUMN target
90 triliun. Nah, ini lo juga bisa menjadi topik selanjutnya nih, bahwa yang megang-megang dividen, yang megang-megang saham BUMN itu menarik karena ada potensi saham-saham BUMN perbankan, BRI, BNI, BCA, PPBA itu dividennya gede-gede, Pelindo gitu ya. Tapi terlepas dari itu, di mana pemerintah lagi banyak-banyaknya mencoba menarik dana, ya. Kemudian saat ini banyak PHK, ya. Kemudian masyarakat menengah lagi ancang-ancang, lagi kencengin ikat pinggang, masyarakat bawahnya semakin terjepit. Gue malah justru ragu. Nah, kalau gue pribadi nih, poin nomor 4 ya, gue masih ragu. Ingat guys, setahun yang lalu gue pernah update di Instagram gue bahwa gue termasuk salah satu orang yang ragu sektor properti akan booming. Kalau meningkat, ya kinerjanya bisa. Tapi untuk booming lagi seperti dulu sebelum tahun 2015, itu gue ragu. Itu gue sampaikan di tahun 2023, lu boleh cek Instagram gue. Sampai saat ini belum terjadi, belum booming. Ya, dan biasa aja kinerja sektor properti nggak ada yang meningkat. Sekarang ada cerita nih, ya, wah suku bunga nanti akan turun, ya suku bunga nanti akan turun dan harapannya sektor properti akan booming. Ada cerita itu. Ada cerita lagi, wah biasanya sektor semen di kuartal 3, kuartal 4 juga akan bagus. Cuman gue ngeliatnya begini, apabila ya nggak ada yang beli propertinya, orang pada nggak bisa beli, gue ragu akan booming kayak gitu loh guys. Jadi itu jawaban dari gua terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di otak gua guys ya. Apakah Pani akan bernasib sama seperti Evergrande? Kalau dilihat dari kinerjanya, laporan keuangannya, enggak. Sampai saat ini enggak. Sejauh mana Pani akan melaju? Tergantung yang di dalamnya mau kemana. Apakah akan bernasib sama seperti Bumi? Kemungkinan besar iya. Ya, kalau misalkan memang iya, ya gua berharapnya ya lu yang nonton belanja saham jangan sampai jadi orang yang beli di pucuk aja, udah itu aja. 4. Apakah benar sektor properti, terutama Pani akan meningkat terus labanya dan akan booming? Gue masih ragu. Sampai saat ini gue masih ragu. Kalau lu, jawabannya bagaimana guys? Silahkan komen di bawah. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.